Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are Javacha Squad. We want to explain about derivative of trigonometry. Pay attention and follow us. Let's go! Derivative of trigonometric functions. Derivative of trigonometric function is a concept in calculus used to find the rate of change of trigonometric function such as sin, cos, tan, and others. Jadi, turunan fungsi trigonometri adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mencari laju perubahan fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, dan yang lainnya. Jadi setelah tahu pengertian dari turunan fungsi trigonometri, lanjut ke basic trigonometric derivative, yaitu turunan dari sin x itu ada cos x, turunan dari cos x itu min sin x, dan turunan dari tan x itu secant kuadrat x. Lanjut ke identitas trigonometri yang udah pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Di sini kita mereview kembali dua materi, yaitu Pythagorean identities and Quotient identities. Yaitu Pythagorean identities atau identitas Pythagoras, yaitu sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1 tambah tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x, dan yang terakhir 1 tambah kotangan kuadrat x sama dengan kosekant kuadrat x. Yang kedua itu ada quotient identities atau identitas hasil bagi, yaitu tan x sama dengan sin x per cos x, kotangan x sama dengan cos x per sin x, secant x sama dengan 1 per cos x, dan kosekant x sama dengan 1 per sin x. Lanjut ke additional material. Jadi sebelum kita terjun ke pembelajaran yang lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu sudut istimewa dan kuadran. And then we continue with the derivative of sin x, cos x, and tan x, yang dimana akan dipelajari lebih dalam di slide selanjutnya. So, next kali ini kita akan membahas tentang turunan dari sin x. Kalian pasti bertanya-tanya nih, kok bisa sih sin x itu turunannya bisa menjadi cos x? Bagaimana sih caranya? Nah, langsung saja kita bahas ya. Fx itu sama dengan sin x. Di sini kita pakai rumus f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h. Di sini karena tadi nilai fx-nya sama dengan sin x, kita substitusikan fx itu menjadi sin x, sehingga kita dapatkan bahwa sin x tambah h dikurang sin x per h. Karena fx-nya tadi sudah kita ganti menjadi sin ya. Nah, setelah itu kita ketahui dari pembelajaran trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sin A tambah B itu mempunyai persamaan, yaitu sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, kalau yang di sini kan sin X ditambah H. Jadi, sin A ditambah B itu bentuknya sama kan dengan sin X ditambah H. Persamaan ini bisa kita gunakan. Sehingga kita dapati di sini sin X dikali cos H ditambah cos X dikali sin H dikurang sin X-nya tetap turun. Agar pengoperasiannya mudah kita lakukan, sin X yang ini tadi kita pindahkan ke depan. Setelah kita pindahkan, agar menjadi lebih mudah pengoperasiannya, kita sederhanakan dengan bentuk yang seperti ini ya. Kenapa bisa seperti ini? Yang di atas ini kita dapatkan dari perkalian ini. Nih ya bentuknya, sin X dikali cos H itu kita dapati sin X kali cos H. Benar nggak? Nih, sama dengan yang di atas ya kan? Dan yang kedua, sin X dikali min 1. Sin X dikali min 1 itu kita dapati min sin X. Nah,
cos X dan sin H-nya tetap diturunkan ke bawah. Nah, setelah itu kita pecahkan mereka menjadi 2, yang dimana menjadi sin X dikali cos H kurang 1 per H ditambah cos X dikali sin H per H. Ini ya tadi. Setelah itu, ini kan hubungannya limitnya dikalikan ke dalam ya, sama seperti yang ini tadi. Kita kalikan ke dalam. Sehingga kita dapati sin X limit H menuju 0, cos H kurang 1 per H. Cos X limit H menuju 0, sin H per H. Kita substitusikan H itu sama dengan 0 ya. Sehingga cos 0 itu bernilai 1. 1 dikurang 1, kita dapati 0. 0 dibagi 0, ya 0. Jadi habis. Selanjutnya ada cos nih. Sin H per H itu mempunyai nilai 1. Dari situlah kita dapati bahwa turunan dari sin X itu adalah cos X. Nih, kita dapati fx sama dengan sin X. F aksen X sama dengan sin X sama dengan cos X. Ya, begitu ya teman-teman. Dari situlah kita tahu mengapa turunan dari sin X itu adalah cos X. Oke, kali ini kita akan membahas turunan dari cos X. Yang di sini kita masih pakai rumus yang sama ya. Fx sama dengan limit H menuju 0. Fx tambah H dikurang Fx per H. Kita substitusikan Fx itu menjadi cos X. Nah, sehingga kita dapati cos X tambah H dikurang cos X per H. Ini masih sama nih dengan cara yang tadi, yaitu cos A ditambah B itu sama dengan cos X ditambah H. Bentuknya sama kan, hanya saja alfabetnya yang berbeda ya. Tapi kenapa Kak, ini kok berbeda nih? Kok ini min ya? Tadi tuh plus ya kan Kak? Kok bisa nih? Nah, kenapa bisa? Karena kan syaratnya itu sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Sementara kita lihat di sini ini cos dan cos, ini sin dan sin ya. Nah, di sini dia dipindah ruaskan. Yang awalnya sinnya di sini itu dipindah ruaskan menjadi ke sini. Sehingga bernilai negatif karena dia dipindah ruaskan ya. Cos X-nya tetap ya, itu turun aja nih dari cos X yang atas tadi. Agar pengoperasiannya mudah kita lakukan, kita perkecil dengan cara memajukan cos X-nya ke depan, ke dalam perkalian ini nih. Ini juga sama yang kayak sin tadi, ketika cos X dikali cos H itu kita dapati cos X dikali cos H, benar ya? Selanjutnya cos X dikali min 1 kita dapati min cos X, ya benar ya nih. Oke, setelah itu ini tadi udah dikalikan ke dalam. Sinnya itu tidak berubah ya, min sin X dikali sin H nih juga dia turun. Ini kita pecahkan lagi agar pengoperasiannya mudah kita lakukan ya. Limit H menuju 0, cos X dikali cos H kurang 1 per H dikurang limit H menuju 0 sin X dikali sin H per H. Nah, kita kalikan ke dalam ya dia. Ini juga kita kalikan ke dalam. Sehingga kita dapati cos X limit H menuju 0 cos H dikurang 1 per H min sin X limit H menuju 0 itu dikali sin H per H. Sama seperti yang tadi, hanya kita substitusikan menjadi 0, yang dimana kita dapati nilai cos 0 itu adalah 1. 1 dikurang 1, 0. 0 dibagi 0, 0. Selanjutnya di sini sin H per H itu nilainya adalah 1, sehingga kita ketahui di sini bahwa nilai dari cos X itu adalah min sin X. Selanjutnya kita akan membahas tentang turunan dari tan X. Sama-sama kita ketahui bahwa turunan dari tan X itu adalah secant kuadrat X. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, ini dia tan X. Sudah kita pelajari ya di pembelajaran trigonometri sebelumnya bahwa tan X itu mempunyai nilai sama dengan sin X per cos X nih ya. Dari pembelajaran sebelumnya nih, kita kan udah tahu turunan dari sin X dan cos X nih. Saya tulisin lagi ya.
Oke. Nah, karena ini adalah hubungan pembagian, jadi kita menggunakan rumus F aksen X, U aksen dikali X, dikali V kali X dikurang UX dikali V aksen X per Vx kuadrat ya. Setelah itu kita tinggal masukin aja deh. Kita anggap warna hijau ini adalah U, sementara warna coklat ini adalah V-nya ya. Nah, di sini langsung saja kita masukkan nilai dari U aksen. U aksen itu nilainya cos X ya teman, cos X. Selanjutnya Vx itu dia nilainya cos X juga nih. Selanjutnya dikurang UX. UX kita bernilai sin X ya, makanya ini sin X. Dan dikali dengan V aksen min sin X. Min sin X. Sehingga kita dapati cos X dikali cos X dikurang sin X dikali min sin X. Nah, ini tetap ya, V-nya itu kan cos nih, makanya dia cos kuadrat. Nih, cos X dikali cos X, kita dapatkan cos kuadrat X ya. Dan min sin X dikali min sin X, itu kita dapati plus sin kuadrat X. Karena positif kali positif, positif ya. Cos kuadrat X-nya itu tetap, dia nggak ada perubahan ya. Nah, nilai dari cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X adalah 1 nih ya teman. 1 nih, kita sudah belajar nih ya. Nih. Nah, sehingga kita dapati bahwa 1 per cos X, karena tadi cos X kuadratnya masih ada di bawah ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini nih. 1 per cos kuadrat X. Nilai 1 per cos kuadrat X itu adalah secant kuadrat. Nah, iya benar. Itulah mengapa kita dapati hasilnya secant kuadrat. Nah, sangat gampang ya teman. Jadi, Fx sama dengan tan X itu F aksen X-nya adalah tan X sama dengan secant kuadrat. Nah, begitu ya teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus-rumus turunan. Jadi sini ada 4 rumus. Yang pertama itu rumus turunan secara definisi. Limit H menuju 0, Fx tambah H kurang Fx per H. Sedangkan yang kedua, rumus turunan fungsi untuk penjumlahan dan pengurangan. Ini rumusnya. Yang ketiga ini rumus turunan untuk perkalian. Misalnya ada bentuk soal 2x dikali 3x kuadrat. Nah, karena bentuknya kali, kita pakai rumus yang ketiga ini. Nah, jadi ini khusus untuk perkalian aja. Nah, yang keempat, rumus turunan dalam bentuk pembagian. Nah, dia ini. Nah, rumusnya. U aksen X dikali Vx kurang Ux. Nah, kalau yang perkalian tadi itu tambah, nah, tambah. Kalau pembagian itu dikurang. Nah, tapi nanti dibagi lagi sama Vx kuadrat. Oke. Sedangkan yang terakhir ini rangkaian turunan. Nih, jadi Y itu sama dengan Fu atau Fx sama ya. Nah, kalau Y aksen berarti si F aksen X tadi dikali lagi sama turunan X-nya. Nah, nanti si X-nya itu turunannya apa dikali. Tuh. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, misalnya nih ditanya
Jika fx sama dengan sin 2x tambah 4 cos 3x, maka berapa nilai dari si turunan fungsi tersebut kalau x-nya itu v per 3? Nah, di sini v-nya 180 ya. Oke. Jadi bentuknya tadi penjumlahan kan? Nah, karena penjumlahan kita langsung turunin. Bentuknya di sini sin cos. Oke. Di sini kita ingat kalau turunan sin itu cos. Nah, jadi sini tadi kalau dia sin 2x berarti turunkan jadi cos, 2-nya ikut jadi cos 2x. Nah, 2-nya dari mana? 2-nya itu turunan dari si 2x tadi. Turunan dari 2x 2 dikali, makanya dia letak 2-nya tuh di sini. Oke. 4 cos 3x. Nah, sama bentuknya kayak sin 2x tadi. 4-nya kita turunkan dulu. 4-nya turun. Terus cos, turunan cos apa? Min sin. 3x, dx-nya ikut. 3-nya dari turunan si 3x tadi. Nah, setelah itu ini kita kali cos 2x yang di atas tadi dikali sama 2. Makanya jadi bentuknya gini. Nah. Oke. Yang min 12 sin 3x ini dari mana? Dari 4 dikali 3 12. Jadi bentuk awalnya tuh gini. 12 kali min sin 3x. Nah, di sini kita kali lagi ke dalam. Nah, makanya jadi min 12. Nah, makanya lah 12-nya itu min. Tuh. Sin 3x. Nah. Oke, lanjut. Nah, karena tadi 12-nya itu udah jadi minus, si plus tadi kalau dikalikan ke minus jadi minus, makanya di sini berubah jadi kurang. Setelah kita turunkan sin cos tadi, kita ganti si x-nya jadi v per 3. V per 3 180 dibagi 3 itu 60. Jadi si x-nya itu 60. 2 cos 2 kali 60 dikurang 12 sin 3 kali 60. 2 kali 60 120. 3 kali 60 180. Nah, jadi nilai dari cos 120 itu min 1/2. Min 1/2. 120 itu kuadran 2. Nah, nih biar nggak lupa, kita ulang lagi. 120 itu kuadran 2. Kuadran 2. Nah, jadi kita pakai patokan si 90, 180, 270 sama 360 tadi. Nah, yang paling dekat sama 120 itu 180. Jadi 120 ini hasil dari 120 dikurang berapa? Nah, hasil dari kurang 60. Jadi yang kita ambil di sini yang 60-nya. Makanya dia bentuknya sama dengan cos 60. Nah, jadi cos 120 derajat sama dengan cos 60. Tapi kalau di kuadran 2 120 ini kan yang positif itu cuman sinnya aja. Sin positif ya. Nah, sedangkan di sini cos, berarti cosnya berubah jadi minus. Nah, jadi si cos 120 tadi nilainya sama dengan min cos 60. Nah, oke, lanjut ke 12 sin 3 kali 60 derajat tadi. 12 sin 180 derajat. Nah, sama ya caranya. Jadi buat nentuin 180 derajat nih, kita pakai yang 180 tadi nih dikurang 180, 0. Nah, sin 0 derajat itu nilainya 0. Makanya di sini dia jadi 0.
2 dikurang 1/2 nilai dari cos 60 tadi. 2 dikali min 1/2, min 1. Dikurang 0. Jadi hasilnya min 1. Nah, soal yang kedua. Jika fx sama dengan 2 cos 3x kali tan 2x, berapa nilai dari fungsi turunan tersebut kalau si x-nya itu v per 6? Nah, nilai v per 6 itu 30. Nah, karena ini bentuknya perkalian, caranya kita tentukan dulu yang mana u aksen, yang mana v, yang mana u, yang mana v aksen. Yang ini kita sebut u, sedangkan yang ini kita sebut v. 2 cos 3x kalau diturunkan jadi ini nih. Gimana caranya bisa tiba-tiba 6 min sin 3x? Nah, ini kan tadi fungsinya itu 2 cos 3x. Kita turunkan, 2-nya dulu kita turunkan. Turunan dari cos itu min sin. Min sin 3x. Dikali lagi sama turunan 3x. 3. Nah, terus 2 sama 3 di sini bisa langsung dikali. Makanya lah dia dapat nilainya 6. Ini 6. U aksen dikali V. V-nya tadi yang tan 2x ya. Makanya di sini kita langsung turunkan aja tan 2x. Ditambah sama U V aksen. U yang mana? U yang ini. Oke. Ini U. Turun. V aksen. Nah, sama caranya sama yang tadi. Kita turunkan si tan 2x. Turunkan bentuknya jadi secant kuadrat 2x dikali 2. Nah, turunan tan itu secant kuadrat. Oke, lanjut. Di sini 4 ini dari mana? Dari 2 dikali 2. Ini bisa langsung dikalikan aja. Nah, setelah diturunkan, kita ganti si x-nya tadi. X-nya tadi 30 derajat. 30. 6 min sin 3 dikali 30. Dikali lagi. Pokoknya kita ganti. Nih, kita ganti jadi 30. X-nya 30. 30. 30. Nah, kalikan. Jadi min 6 sin. Ini 6 ketemu min negatif, makanya 6-nya jadi negatif. 3 kali 30, 90. Tan 2 kali 30, jadi tan 60. Ditambah 4 cos 90 kali lagi secant kuadrat 60. Oke, kita udah dapat sin 90. Kita bisa langsung nyari nilainya aja. Sin 90 nilainya 1. Tan 60. Nah, kayak tadi di rumus itu tan itu sama dengan sin per cos. Nah, makanya di sini karena bentuknya awalnya itu tan, kita ganti jadi sin per cos. Sin per cos. Terus ditambah 4 kali 0. Kenapa 0? Karena nilai cos 90 itu 0. Secant kuadrat di sini bentuknya berubah karena secant sama dengan 1 per cos. Secant x sama dengan 1 per cos x. Gitu. Jadi kalau secantnya kuadrat berarti 1 per cos x-nya kuadrat. Ini kalau si secant x-nya kuadrat. Makanya di sini ada kuadrat. Nah, di sini akar 3 dari mana? Sampai di situ min 6 akar 3
Nah ini kalau dalam bentuk pembagian, jika fx-nya sama dengan sin x per cos x, berapa turunannya kalau si x-nya ini v per 6? Oke, tadi rumus dari turunan pembagian itu nih, u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, di sini sin x-nya itu sebagai u, cos x-nya sebagai v, sebagai v. Ini per ya, per ketinggalan pernya. Nah, v-nya kita udah tahu juga. Nah, kita tinggal cari u aksen. Apa turunan dari sin x? Tadi cos x. Cos x. Makanya di sini cos x. Ini u aksen ya, u aksen. Yang ini v-nya. V-nya tadi cos x ya. Dikurang u v aksen. U-nya tadi si sin x. Nah, dikali sama v aksen. V aksennya turunan dari si cos itu min sin. Makanya di sini v aksennya itu min sin x per cos kuadrat x. Nah, setelah itu kita kalikan. Cos x dikali cos x itu nilainya cos kuadrat x. Nih, cos kuadrat x. Ini ya kita kalikan karena bentuknya sama-sama cos, kita langsung kalikan aja. Cos 2x tambah sin kuadrat x. Ini langsung dikalikan per cos kuadrat x. Nah, inget nggak di identitas trigono? Di situ kan ada salah satunya nilai nih, cos kuadrat x tambah sin kuadrat x itu nilainya 1. Makanya dia di sini berubah jadi 1. Nah, ini identitas trigono salah satunya. Oke, ini tadi per cos kuadrat x. Nah, itu nilainya. Setelah kita turunkan, kita ganti si x-nya jadi v per 6. Jadi kita masukkan nilainya. V per 6, 180 dibagi 6, 30. Nah, jadi cos x-nya tadi berubah jadi cos 30 kali cos 30 juga. Tadi kuadrat kan? Cos kuadrat x. Jadi cos 30 kali cos 30. Berapa nilai cos 30? Nilainya 1/2 akar 3. Nah, tapi 1/2 akar 3 itu nilainya sama dengan akar 3 per 2. Akar 3 per 2 kali akar 3 per 2, 3 per 4. Nah, misalnya nih kita kalikan akar 3 per 2 dikali akar 3 per 2. Akar 3 kali akar 3, akar ketemu akar kalau bilangan yang di dalamnya sama. Jadi, akarnya hilang, nilainya 3. 2 dikali 2 4. Makanya 3 per 4 di sini. 3 per 4. Nah, jadi 1 per 3 per 4. Jadi 1 per 3 per 4 itu kita balikin aja supaya ada nilainya lagi. Masih bisa. Kita sederhanain. Kita kalikan. Jadi 1 dikali dibalik 4 per 3. Makanya hasilnya di sini 4 per 3. Oke. Quiz time. So, kami udah nyiapin 3 pertanyaan untuk kalian. Kalian jawab di kolom komentar ya. Bagi yang benar akan mendapatkan reward dari kami. Next, kita udah belajar nih dari tadi tentang turunan dari trigonometri. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya apa fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih Kak fungsinya? Okay, the first one is used in navigation systems to calculate the position and speed of a vehicle or satellite
based on angular change. Second, assist in the calculation of the tilt angle of a building or bridge. And the last, use in lens design like analysis and radio signals. Next, Maybe that's all from us. we are sorry for our mistake. See you later and